Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ihsan Taki. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Umi tentang materi alternatif penyelesaian sengketa. Baik, ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pembelajaran yang sudah dilalui dari awal semester, yaitu tentang alternatif penyelesaian sengketa. Nah, baik. Diawali dengan alternatif penyelesaian sengketa bahwa dalam pembelajaran ini kita difokuskan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi bukan litigasi, namun non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan. Nah, salah satunya adalah alternatif penyelesaian sengketa ini jenis-jenisnya banyak sekali ya. Jenis-jenisnya ada arbitrase, negosiasi, konsiliasi, terus juga ada mediasi, terus juga di bidang lain, di bidang hukum industrial ada bipartit, ada tripartit, di bidang konsumen ada BPSK dan yang lain-lain gitu. Nah, itulah salah satu jenis-jenis macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Nah, kita awali dengan landasan filosofis yang disampaikan oleh Ibu Umi. Landasan filosofis ternyata bahwa alternatif penyelesaian sengketa ini tuh sudah ada dari zaman dulu, sebelum di zaman-zaman kolonial Belanda, di zaman-zaman kemerdekaan. Nah, salah satunya adalah adanya pemisahan hukum pada zaman kolonial Belanda itu, ketika ada hukum untuk kaum Eropa, Asia Timur, dan juga pribumi. Nah, ternyata dalam hukum pribumi ini, garis besarnya itu adalah penyelesaian sengketanya adalah di luar pengadilan, tanpa adanya pengadilan. Jadi seperti apa, musyawarah, yang lain-lain. Nah, itu pun salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Dibuktikan dengan bahwa Indonesia itu menganut alternatif penyelesaian sengketa ini sebetulnya adalah ada dalam ideologi kita, teman-teman semua. Jadi ideologi kita yaitu di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah jelas bahwa di sini dijelaskan bahwa permusyawaratan perwakilan yang bisa kita simpulkan dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari, salah satunya adalah penyelesaian sengketa ini, yaitu musyawarah, teman-teman semua. Nah, itu salah satu alternatif penyelesaian sengketa ternyata, teman-teman semua. Nah, dan juga ada juga nih, teman-teman semua, alasan bahwa alternatif penyelesaian sengketa ini asas-asasnya dibutuhkan gitu. Salah satunya adalah asas itikat baik, asas kontraktual, asas mengikat, kebebasan berkontrak, asas kerahasiaan, asas keadilan, dan kepastian hukum gitu. Dan alasan kenapa adanya alternatif penyelesaian sengketa ini adalah salah satunya adalah karena dilihat fenomena faktanya gitu, bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi atau di pengadilan itu ternyata ada beberapa hal yang buruk gitu. Yang pertama, lama, biaya mahal. Karena untuk penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dibutuhkan pengacara lah dan yang lain-lain gitu. Nah, itu termasuk waktu yang lama dan mahal. Mungkin untuk alternatif penyelesaian sengketa, muncullah alternatif penyelesaian sengketa. Karena apa? Karena alternatif penyelesaian sengketa ini dianggap mudah, dianggap cepat, dianggap murah tentunya, atau biaya yang dikeluarkan itu sedikit gitu, teman-teman semua. Nah, alternatif penyelesaian sengketa ini di Indonesia juga itu diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, teman-teman semua. Nah, dalam undang-undang ini alternatif penyelesaian sengketa diatur. Apa itu alternatif penyelesaian sengketa, apa itu arbitrase gitu. Namun di sini ada agak sedikit, menurut saya agak sedikit ada ketimpangan ya. Karena apa? Karena dalam undang-undang ini disebutkan bahwa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa gitu, teman-teman semua. Nah, dapat dilihat bahwa fenomena ini menurut saya adanya tumpang tindih kepastian gitu, atau tumpang tindih dalam judul tumpang tindih apa sih yang dibahas dalam undang-undang tersebut gitu. Karena apa? Karena arbitrase itu adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa gitu. Kenapa
harus dipisah antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Apakah itu suatu kesatuan yang berbeda ataupun itu adalah suatu hal yang berbeda? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan gitu. Kenapa undang-undang ini tidak dinamakan alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya bisa mengatur tentang arbitrase, mediasi, dan yang lain-lain gitu teman-teman semua. Nah, lanjut ya teman-teman semua, itu yang bisa kita review bahwa pembelajaran dari Bu Umi itu adalah berfokus pada alternatif penyelesaian sengketa, bukan penyelesaian sengketa yang ada di pengadilan ya. Yang tadi bisa jelaskan ada macam-macamnya, ada negosiasi, ada konsiliasi, ada mediasi, ada arbitrase, ada bipartit, tripartit, yang lain-lainnya itu teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita analisis keberadaan adanya pasal 54, 60, dan 70 dalam Undang-Undang Arbitrase. Kita lihat bunyi dulu dari pasal 54. Pasal 54 berbunyi putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa atau ira-ira, nama lengkap, uraian singkat, sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap, dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter, atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa, pendapat tiap arbiter dalam hal dapat perbedaan pendapat majelis arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan arbiter atau majelis. Ayat 2-nya ada tindak ditanda tangannya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan, dan masih ada 2 ayat lagi gitu. Kita analisis bahwa pasal 54 ini kita garis besarkan ternyata membahas tentang format putusan atau apa sih yang ada dalam putusan ini, apa sih yang seharusnya ada dalam suatu putusan arbitrase gitu teman-teman. Karena dalam Undang-Undang Arbitrase nomor 3 alternatif sengketa nomor 30 tahun 1999 ini, di pasal sebelumnya ada tentang putusan arbitrase itu mengikat ataupun adanya kepastian hukum gitu teman-teman semua. Berarti di sini adanya suatu putusan yang mengikat gitu teman-teman semua. Nah, bagaimana sih analisis saya terhadap pasal 54 ini? Analisis saya ternyata keberadaan pasal 54 ini sangatlah penting. Karena dalam pasal 54 mengatur tentang sistematika putusan arbitrase. Bahwa keberadaan pasal ini dipengaruhi terhadap sengketa yang terjadi. Sudah disebutkan bahwa pasal 54 mengatur sistematika, oleh sebab itu dalam pasal 54 ini menentukan penyelesaian sengketa teman-teman semua gitu. Nah, karena kan dalam pasal sebelumnya disebutkan bahwa putusan arbitrase itu mengikat, harus dijalankan gitu. Nah, pasal 54 ini memuat yang akan dijalankan dan akan yang mengikat itu, yaitu putusannya. Nanti dalam isi putusan ini wajib bagi kedua belah pihak ini untuk menjalankan putusan tersebut. Bayangkan jika tidak ada pasal 54 ini yang mengatur tentang struktural dari putusan arbitrase, kita akan bingung. Tidak ada kepastian hukum bahwa apa sih yang harus kita jalankan, apa sih yang harus kita turuti, apa sih yang mengikat kepada kedua belah pihak kalau misalnya pasal 54 ini gak ada teman-teman semua. Nah, selanjutnya ada keberadaan pasal 60. Nah, pasal 60 kita lihat dulu berbunyi seperti apa. Nah, pasal 60 ini berbunyi putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Nah, teman-teman semua, ini berhubungan dengan pasal 54 tadi, bahwa tadi di atas itu struktural dari putusan tersebut. Pasal 60 membahas tentang status dari putusan yang tadi teman semua itu, putusan arbitrase itu bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak teman-teman semua. Nah, bagaimana sih analisis saya tentang pasal 60 ini? Keberadaan pasal 60 menjelaskan kedudukan arbitrase teman-teman semua, yang berarti keberadaan pasal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan. Dikatakan dalam pasal ini bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dari sini sudah dapat dijelaskan bahwa adanya pasal ini membuat arbitrase mempunyai konsekuensi ketika putusan tidak dilaksanakan. Yang bisa dilihat adanya pasal ini berpengaruh dalam pelaksanaan putusan. Nah, teman-teman semua. Nah, sama seperti pasal 54 tadi, jika pasal 54 itu berpengaruh pada penyelesaian dan menentukan penyelesaian sengketanya,
Dan pasal 60 ini berpengaruh pada pelaksanaan putusannya teman-teman semua. Karena bersifat final, bersifat mengikat, berarti ini suatu putusan yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Dari sini kita dapat dilihat bahwa pasal 60 menjelaskan konsekuensi dari adanya putusan. Jika apa? Jika tidak dijalankan kedua belah pihak. Karena disebutkan dalam pasal 60 ini bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat. Nah, jika tidak dijelaskan, mungkin ada konsekuensi yang akan diterima oleh para pihak yang tidak menjalankan putusan itu tersebut gitu. Selanjutnya ada pasal 70. Kita lihat teman-teman semua bahwa pasal 70 berbunyi seperti apa. Pasal 70 berbunyi tentang pembatalan putusan. Karena ini termasuk masuk ke bab baru, yaitu bab 7. Pembatalan putusan. Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu dan dinyatakan palsu. B. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Atau C. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan. Ini garis besarnya bahwa putusan bahwa pasal 70 mengatur tentang pembatalan putusan itu tersebut gitu teman semua. Nah, dalam analisis saya bahwa keberadaan pasal 70 ini mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Menurut saya hal ini diperlukan karena dalam Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, syarat melakukan alternatif penyelesaian sengketa ini salah satunya adalah adanya itikat baik untuk penyelesaian sengketa. Jika adanya niat buruk terhadap penyelesaian sengketa, putusan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan arbitrase harus dilakukan karena putusan arbitrase harus bersifat win-win solution, teman-teman. Oleh sebab itu, pembatalan putusan haruslah ada dengan diatur tata cara dan alasan suatu putusan arbitrase bisa dilaksanakan. Nah, tadi bahwa tata cara dan juga alasan-alasannya disebutkan di pasal 70, teman-teman semua. Jika dalam hal ini bisa dibuktikan bahwa salah satu pihak ini tidak beritikat baik, karena salah satu tadi syarat adanya alternatif penyelesaian sengketa ini adalah adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa, teman-teman semua. Nah, jika tidak ada itikat baik, bahwa penyelesaian sengketa itu tidak akan berjalan dan tentunya tidak akan menyelesaikan sengketa gitu. Nah, oleh sebab itu keberadaan pasal 70 ini harus ada. Karena apa? Karena jika nantinya bahwa putusan arbitrase bisa dibuktikan dengan alasan-alasan dan yang memperkuat bisanya suatu putusan ini dibatalkan, tentu saja putusan arbitrase ini dibutuhkan gitu. Pembatalan putusan arbitrase ini dibutuhkan karena sekali lagi bahwa putusan arbitrase ini harus bersifat win-win solution gitu. Jadi menguntungkan belah pihak, tidak ada yang dirugikan gitu, teman-teman. Nah, mungkin izin Ibu Umi segitu penjelasan dari saya, dimulai dari historical dari pembelajaran yang sudah dilakukan, mulai dari pengenalan alternatif penyelesaian sengketa, mulai dari landasannya, macam-macamnya, aturan mana yang mengaturnya, dan juga analisis dari pasal 54, 60, 70 dalam undang-undang arbitrase gitu itu, Ibu. Nah, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih banyak Ibu Umi. Terima kasih banyak juga sudah mengajarkan saya tentang alternatif penyelesaian sengketa selama kurang lebih 4 bulan lebih. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun yang kurang. Sekali lagi pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Umi. Semoga Ibu selalu disehatkan, dilancarkan rezeki dan panjang umur, amin. Mungkin cukup sekian Ibu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.